Terus tiba-tiba bapak-bapak ini langsung spontan ngomong, pendaki itu ya nanyain ada cewek nggak kayak gitu. Iya nanyain. Langsung dia bilang bapak-bapak itu, wah itu mah ini pendaki yang pernah meninggal di Batu Tata pada tahun 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian horor di Gunung Sindoro pada tahun 2019 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang Rian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Agus, ini Bang Bob Jen. Oke, terima kasih buat abang-abang semuanya sudah hadir di channel YouTube Jejak Backpacker. Suatu kehormatan nih, abang-abang semua bisa hadir sekaligus gitu kan untuk menceritakan pengalaman horor di Gunung Sindoro. Jadi ini pengalamannya tiga-tiganya ini diganggu semua ya pada waktu kejadian itu. Kalau diganggu sih lebih tepatnya mereka berdua sih. Kalau gue cuma ngalamin mimpi aja. Oh gitu. Boleh diceritakan sedikit Bang Rian? Mungkin untuk gangguan di sana, di Sindoro itu jadi saat tengah malam, sekitar jam 12 malam, dalam keadaan hujan rintik-rintik dan angin besar tapinya, itu tiba-tiba ada satu pendaki yang datang ke tenda kami, dan dia tapi berpaling wajah dari kita, duduk sambil buka-buka carrier awalnya. Akhirnya teman saya si Bob Jen ini bangun dan menegur si pendaki tersebut. Dan ternyata dari arah pembicaraan kita sudah menyimpulkan ini bukan seperti orang, karena jawaban yang ditanya oleh kita nggak nyambung. Seperti itu. Sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman horor yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Rian. Jadi pendakiannya ini cukup menegangkan lah, boleh bilang seperti itu ya Bang ya. Jadi waktu Bang Rian itu katanya bertemu dengan pendaki, ya mungkin pendaki yang korinnya lah atau apa gitu, yang meninggal waktu sekitar tahun 99-an lah ya menurut warga. Oke, Bang Rian mungkin bisa langsung diceritakan. Untuk memulai cerita ini gue mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Gue Rian Esan, ini temen gue Bob Jen, dan satu lagi Agus. Kami dari Triple One Hiker. Pada saat itu Oktober 2019 hari Kamis, kita mendaki 9 orang. Mungkin akan saya sebut aja namanya ya. Saya Rian Esan, Bob Jen, Agus, Bung Doni, Okta, Faki, Irmen, Wahid, sama Dean. Karena di sini beberapa orang ada yang mengalami, jadi harus disebut satu persatu namanya. Jadi saat itu pendakian dimulai, kami awalnya bareng-bareng berjalan sampai pos 1. Akhirnya kita membelah 2 tim. Yang satu dipimpin sama Agus, itu berjumlah 4 orang. Dan kami dipimpin sama Bob Jen berjumlah 5 orang. Gitu. Kami jalan belakangan, Agus duluan. Nah, di sini saat dalam pendakian sampai pos 2, kami bertemu dengan Mbah Kuat. Ya, Mbah Kuat. Akhirnya kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar lah sama Mbah Kuat di situ. Ketika obrolan udah selesai, Mbah Kuat bilang ke kita, ngajak bareng aja untuk sampai sunrise camp katanya. Karena Mbak Kuat memang mau ketemu orang, gitu. Salah satu artis di situ. Nah, alhasil, tapi kenapa tiba-tiba sampai Batu Longko, itu Mbak Kuat tiba-tiba ngomong ke kita, nanti mau ngecamp di mana?
Saya bilang kan mungkin di Sunrise Camp, karena memang kan di sana tempat camp di Sindoro kan, via Keledung di Sunrise Camp. Cuman tiba-tiba Mbah Kuat ini bilang nih, udah lebih baik ke campnya di warung saya aja di pos 3. Kalian bisa ngecamp di situ. Di situ aman, nggak ada yang ganggu kalian. Kata Mbah Kuat seperti itu. Nah, kita belum mencurigai lah, kok bisa bilang aman gitu kan? Emang di Sunrise Camp nggak aman gitu. Seperti itu sih. Nah, sampai kita ke Sunrise Camp lah, di situ kita berpisah sih sama Mbah Kuat. Mbah Kuat berpisah, karena Mbah Kuat katanya turun lagi. Akhirnya kita ngelanjutin lagi perjalanan ke atas. Mbah Kuat sama artis tersebut turun. Nah, kita ke atas, ke Sunrise Camp untuk nge-camp di sana. Kayak gitu. Oke lah, lanjut cerita. Berganti malam lah nih. Masuk ke jam 7 malam. Biasalah, pendaki-pendaki kan biasanya bakar-bakar, makan-makan gitu kan. Nah, kita makan-makan, asik-asik gitu kan, tawa-tawa. Ya rada berisik lah, wajar lah, kan berisik mulut bukan berisik musik gitu kan. Berisik mulut. Udah kita makan-makan tuh. Selesai makan sekitar jam 10 malam. Nah, di sini pada tidur nih. Nah, kejadiannya di sini, Pak. Gitu. Di sini sih tapi saya yang mimpi nih. Awalnya mimpi dulu. Saya mimpi tiba-tiba dari 9 orang ini kita mau masukin ke gapura Sindoro itu, tiba-tiba berubah. Gunung makin menjauh, gapura hilang. Tiba-tiba yang kita injak itu, yang tadinya gunung berubah jadi kayak rumah-rumah kecil-kecil gitu. Tiba-tiba sepi, nggak ada orang siapapun, cuman ada saya berdua doang sama teman saya namanya Faki tadi. Saya berdua sama Faki di situ. Ki, anak-anak pada kemana nih? Ya kan? Tapi ini nggak kayak mimpi, Pak. Gue nggak ngerasa ini mimpi gitu, karena belum tidur beneran gitu. Sambil main handphone tiba-tiba tidur dan mimpi gitu kan. Gue tanya sama si Faki ini kan, ini anak-anak kemana? Kok cuma kita berdua doang? Itu dalam kesunyian tuh. Tiba-tiba angin jadi kencang, banyak sampah-sampah daun ya, itu mengarah ke kita. Tiba-tiba dari ujung sana awalnya ada asap dan ada 2 wanita. Dan anehnya wanita ini gak berpakaian sama sekali. Dia tuh telanjang ya, tapi pakai rok. Tapi roknya itu anehnya itu kayak slayer yang dikit kepala tuh, tapi dijadiin rok batik gitu. Mereka nari tuh kayak nari Jawa Jaipong ya namanya. Kalau Jawa tuh nari apa sih? Ada suara gamelan gitu soalnya. Jaipong Betawi ya? Elingsir ya. Iya, mereka nyari pelan gitu, tapi matanya tuh kayak mata tarian Bali. Menyeremin banget deh. Nah, akhirnya saya berdua tuh ngumpet kan, karena takut sama sosok yang aneh kan. Kita ngumpet berdua ke sela-sela rumah-rumah kecil itu. Dan setelah wanita 2 itu melewati kita berdua, tiba-tiba di belakang itu banyak orang-orang berpakaian adat, kayak belangkon gitu, ada, tapi mereka gotong manusia, seolah kayak buat ritual gitu. Manusia itu mayat, tapi anehnya mayat itu seolah minta tolong gitu. Dan mayat itu semua rata-rata laki-laki tua, lansia gitu. Mereka digotong banyak tuh, Pak. Sampai lewat ada satu anak kecil di dalam rombongan itu pakai baju adat istiadat juga. Itu bisa ngeliat kita, padahal anehnya mereka yang gotong itu nggak ngeliat, kecuali mayat yang digotong itu ngeliat kita. Nah, sama anak kecil yang pakaian adat itu ngeliat kita, dan dia ngapain? Tiba-tiba dia teriak begini, teriak kenceng banget tuh, sampai bener-bener kuping gitu tuh mau pecah gitu, wah gitu kan. Di situ saya bangun tuh, kaget juga bangunnya. Langsung saya bangunin sama teman saya ini namanya Bung Doni di situ pada saat jam setengah 12 malam. Nah, saat jam setengah 12 malam sampai jam setengah 1 malam, saya tuh sama Bung Doni itu masih ngobrol-ngobrol. Gitu, masih ngobrol-ngobrol kan sambil main handphone. Gitu. Dan karena saya bete kan, saya berusaha untuk ngajak Bung Doni jangan sampai tidur. Karena teman saya satu lagi tuh namanya Faki itu masih tidur kan. Lagi enak, saya nggak enak ngebangunin orang tidur lagi nyenyak gitu.
Karena saya Bung Doni, saya paksa untuk nggak tidur, temenin ngobrol. Nah, saya mau bangunin si Bob Jen, karena kan dia tendanya beda. Jadi kita buat 3 tenda. Saya bertiga, saya Bung Doni sama Faki, Bob Jen sama Cang Agus itu berempat, satu lagi cewek sendiri. Jadi bentuk tendanya itu huruf C gitu. Nah ternyata anehnya Pak, jam setengah 12 itu Bung Bob Jen ini lagi ngobrol sama satu pendaki di luar tenda. Kan tendanya deket ya. Nah, saya sama Bung Doni itu lagi cari teman buat ngobrol padahal gitu. Tapi anehnya nggak denger perbincangan mereka di luar tenda kita. Lagi ngobrol. Nah, mungkin kejadian ini saya akan lempar ke Bob Jen deh. Karena kan yang ngalamin dia yang ketemu pendaki itu kan. Gitu. Saya masih di tenda aja masih ngobrol masih Bung Doni. Kayak gitu. Ya, perkenalkan saya Bob Jen. Nah, kebetulan waktu itu malam-malam sih, setahu saya sih udah pada tidur semua orang-orang teman-teman saya. Tiba-tiba sekitar jam setengah 12, jam 11 setengah 12 itu ada yang nyalamin di luar. Assalamualaikum. Saya jawab. Kebetulan saya udah mau tidur juga waktu itu, kayak tidur-tidur gimana gitu. Terus saya salamin, tapi kok tiba-tiba merinding gitu, nggak seperti biasanya. Merinding banget saya rasanya tuh. Akhirnya saya jawab aja begitu. Saya buka sedikit tenda, tapi nggak mau nggak berani buat ngelihat keluar gitu maksudnya. Nah, setahu saya sih waktu sebelum sesudah dia nyelamin itu, dia lagi bongkar-bongkar tas gitu, kayak bongkar tas carrier, kayak orang lagi kedinginan seperti itu. Kata saya, kenapa itu orang kok tiba-tiba muncul langsung bongkar tas gitu. Akhirnya saya bangunin lah si Mas Agus agak setengah sadar juga tuh bangun. Tuh ada yang ngajak ngobrol tuh. Udah si Mas Agus agak ngobrol sebentar gitu. Akhirnya ditutup lagi si Mas Agus lagi, si tenda ini ditutup lagi. Setelah ditutup, saya juga udah merinding banget tuh. Nah, orang ini di luar itu masih kayak tadi lah, masih bongkar-bongkar tas carrier seperti itu. Terus kayak nyari-nyari kayak sleeping bag gitu, pengen tiduran karena kedinginan. Saya diam aja. Cuman mungkin perkiraan saya sih dia tahu saya di dalam tuh nggak tidur, dia tahu. Akhirnya lama sekitar 10-15 menit gitu, terus dia selamat Mas, turun ya, duluan ya. Ya udah Mas. Waktu saya lihat saya dengar dia udah mau turun, saya bukalah tenda. Nah si orang ini udah turun sampai bawa senter gitu, tapi cuman pakai sarung doang. Sedangkan saya yang tadi saya dengar sih dia lagi buka-buka tas lah, bongkar tas seperti itu. Dengan suara resleting. Iya, lagi bongkar-bongkar orang yang lagi kedinginan lah seperti itu. Nah, waktu dia turun tuh saya perhatikan nggak bawa apa-apa sama sekali, cuman bawa sarung doang. Tuh, seperti itu kejadiannya. Nah, pas kita udah mau turun, setelah muncak terus mau turun, itu baru orang pada cerita ternyata ada kejadian seperti itu dulu. Terakhir kejadiannya di tahun 2012. Jadi ada orang sekitar tahun 90-an itu meninggal karena hipotermia. Diceritakanlah di situ kejadiannya. Jadi orang dia lagi minta tolong buat disiapin sleeping bag itu karena kedinginan. Seperti itu kejadiannya. Nah, untuk persis waktu dia ngobrol sih, waktu berinteraksi itu si Mas Agus yang langsung berinteraksi dan sempat ngelihat mukanya juga ya Mas Agus waktu itu. Kalau saya nggak berani waktu itu, nggak berani ngelihat mukanya karena saking merindingnya, nggak seperti biasanya gitu. Nah pas Bob Jen bangunin saya tuh, saya penasaran kan karena kondisi tirainya kan udah tutup. Saya buka, ya kan? Saya buka, terus saya tanya, dari mana Mas? Dia bilang gitu. Ini Mas dari bawah, dari 1,5. Saya berpikiran malam-malam begini dengan kondisi yang cuaca ekstrim gitu, dia bilang keliling-keliling cari angin. Saya berpikiran ini orang apa bukan, saya bilang gitu kan. Terus saya penasaran, saya buka terus saya center mukanya dia berpaling menghadap cahaya. Cuma saya masih bisa lihat postur dia itu pakai ikat kepala, sarung
pakai sarung gitu ya, pakai sarung sambil kayak semacam senter tapi agak redup gitu senternya, sambil cetak cetek gitu kan. Terus dibilang ada cewek ya mas, bilang iya itu di belakang, saya bilang gitu. Pas di belakang ini tuh kebetulan ada teman saya, cewek sendiri memang. Terus dia bilang dia cuma bilang gitu aja kan. Nah pas itu karena kondisi saya udah ngantuk, saya sama Bob Jen tuh saya ini. Terus Bob Jen orangnya masih ada belum? Nah, dia pamitan tuh sama Bob Jen, bilang apa waktu itu? Pamit aja, saya mau turun gitu ya. Bilang saya mau turun gitu. Saya berpikiran ini orang apa bukan ya kan? Sedangkan kondisi yang cuaca gitu, saya pikir udahlah mungkin orang lagi berburu atau apa gitu kan. Udah saya tutup lagi tuh dari itunya, saya tidur. Jadi ketika setelah pendaki itu datang tuh di malam itu, pagi-paginya pas saat summit, yang anehnya kita nggak pernah ada kendala biasanya. Dan trek Sindoro kan nggak terlalu ekstrim kan, untuk summit itu biasa. Kok tiba-tiba lemes semuanya gitu. Dan kita nggak bawa air lagi. Kita nggak bawa air gitu, itu kok bisa lupa gitu. Padahal kita udah ngomong air, siapin air, tapi kita nggak bawa. Pada lupa kan. Dan kendalanya tuh di situ. Pertama, si Agus tiba-tiba tuh dia nggak bisa, lemes gitu, tiduran aja. Dia tiduran gitu. Cuma kan namanya pendaki pasti bohong kan kalau ditanya lo kenapa. Dia bilang alasannya sakit perut gitu. Cuma kan logikanya mana ada sakit perut kok tiduran, sakit perut pasti nahan jongkok kan. Bukan tiduran, ini bukan sakit perut nih. Nah dia udah bener-bener lemes deh. Apa mungkin karena dia udah ngelihat semalam kan, jadinya lemes. Biasanya dia kuat pak, udah gitu dia kuat, selalu puncak lah gitu kan. Tapi kok ini lemes banget nih, kenapa orang gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua, ini kejadiannya sama saya nih. Itu kan ada batu sebesar ini ya. Logika nggak kalau kita duduk batu itu jatuh tiba-tiba? Kan rata-rata batu besar itu tertanam kan. Nah ini kita duduk dan batu itu jatuh dan hampir tertimpa teman saya namanya Bung Doni. Batu tuh jatuh, ngegelinding, di belakangnya ada Bung Doni nih. Tapi syukurnya ada pohon di belakangnya, di depannya dia, jadi batu itu kena pohon, gak kena Bung Doni kan. Selamat karena dia nggak ngeliat juga gitu. Kita udah teriak nih, Bung awas Bung batu gitu kan, dia nggak denger. Untungnya ada pohon itu yang bikin selamat gitu. Itu kendala yang kedua. Kendala ketiga, sampailah kita di Batu Tata ya. Di situ kita udah tinggal berempat. Saya, Bob Jen, Bung Doni, sama Irman. Cang Agus sama anaknya kan udah turun karena udah nggak kuat kan. Turun. Kita tetap lanjut. Kita lanjut karena saya pikir Agus tuh mau naik lagi sama anaknya. Karena Tin bilang Agus masih kuat, mau naik, mau nyusul. Udah kita naik akhirnya. Nah pas saat kita naik, di situ bener-bener kita berempat nih kekeringan. Kita minta air sama pendaki yang turun tuh nggak ada yang ngasih. Berapa pendaki, sampai ada pendaki dari Korea, kita minta air, mereka nggak kasih. Alasannya ini buat turun. Terus ada pendaki lagi lewat, kita sampai 4 pendaki, 4 grup pendaki yang lagi turun, saya minta nggak ada yang ngasih. Alhasil kita briefing lah di situ. Ini mau lanjut apa enggak nih? Nah, Bob Jen bilang lanjut. Yalah, lanjut. Irman juga lanjut. Dan saya sama Bung tuh memutuskan untuk kita nggak usah paksain deh. Akhirnya kita tunggu di Batu Tata aja, tunggu mereka turun. Nah, sampailah mereka sampai puncak. Bob Jen sama si Irman sampai puncak. Akhirnya ketemu sama pendaki yang satu, yang grup kita lagi tuh, yang namanya Okta sama Faki. Mereka udah duluan di atas, sama Wahid bertiga. Nah, ketika mereka turun, ini info dari Irman. Ternyata Irman sempat jatuh. Jadi katanya dia megang pohon, tapi pohon itu dekat, ternyata nggak ada pohon itu. Dan dia terguling. Dan untungnya hanya berapa meter sih, dia langsung sempat pegangan pohon.
tapi tetap luka-luka. Itu kejadian-kejadian setelah adanya kejadian itu. Dan yang pendaki di tim kita tuh yang cewek kan ada tuh satu orang cewek yang namanya Okta. Ternyata dia menstruasi di situ. Banjir. Dan padahal katanya itu bukan waktunya dia menstruasi. Dan itu keluar sendirinya gitu. Nah, alhasil kita bingung kan karena kejadian ini kan. Ini apa? Ada masalah di mana? Apa karena ada pendaki semalam yang datang gitu? Nanyain ada cewek apa enggak gitu kan? Kok bisa kayak gini gitu? Kejadiannya kok semuanya kena istilahnya. Gitu loh. Alhasil kita sampai pos 2 kan, kita turun, kita nanya sama warung di sana. Bapak-bapak yang jual. Ya kan? Kita tanyalah, kita ceritakanlah tentang kejadian semalam itu kan, ketemu dengan pendaki, ciri-cirinya kita sebutin gitu kan. Terus tiba-tiba bapak-bapak ini langsung spontan ngomong, pendaki itu ya nanyain ada cewek nggak kayak gitu. Iya nanyain, langsung dia bilang bapak-bapak itu, wah itu mah ini pendaki yang pernah meninggal di Batu Tata pada tahun 99. Kok bisa tiba-tiba ngomong gitu? Terus saya tanya, emang alasannya apa pak? Emang bukan orang gitu? Itu bukan orang. Memang saya feeling saya sih itu bukan orang karena pertanyaannya yang dari pertanyaan tapi dia jawabnya nggak fokus gitu. Kayak dari mana mas? Enggak kok. Saya di sini-sini aja muter-muter lah. Ngapain orang muter-muter sendirian? Ya kan dalam hujan sama angin besar gitu ngapain? Kayak gitu. Terus si bapak-bapak yang punya warung ini ngomong ya itu pendaki yang pernah meninggal hipotermia. Nah jadi ada sangkutannya tuh dengan cerita Bob Jen. Katanya kan pendaki itu sempat buka carrier kan. Katanya dia mau buka sleeping bag. Tapi anehnya kenapa dibuka carrier, ditutup, dibuka lagi, ditutup itu terus-terusan berulang-berulang. Sampai dia nyamperin sendiri dan dia pergi tapi aneh nggak bawa carrier. Apa yang dia pergi nggak bawa carrier? Sedangkan dia bawa carrier besar gitu ya. Yang dia buka tutup. Nyari perhatian biar kita bangun melihat dia. Gitu. Ketika dia buka tenda, baru kan pendaki itu datang. Jadi seolah dia nyari perhatian biar kita buka tenda. Tapi pas dia meninggalkan tenda kita, dia nggak bawa carrier. Gitu. Dan lebih anehnya lagi, kita cuma cerita ke bapak-bapak yang jual di pos 2 kan. Pas kita sampai base camp, kenapa orang base camp kok tahu kejadian itu semalam? Gitu. Apa ada hubungannya nih? Yang pertama kita ketemu Mbah Kuat tuh, yang Mbah Kuat bilang, nanti kalian ngecampnya di warung saya aja di pos 3. Di situ akan aman gitu. Gak ada yang ganggu. Kok ngomong gak ada yang ganggu kan? Kan pada awalnya kita gak mikir ke sana, tapi udah pas turunnya baru apanya ada hubungannya gitu. Itu sih yang bikin aneh. Sebelum Bang Rian sama teman-temannya ini sampai, itu orang-orang base camp di bawah tuh udah pada tahu. Nah itu taunya dari Bang Rian sendiri nggak tahu? Nggak tahu. Padahal kan kita ngomong cuman ke bapak-bapak yang di pos 2. Tapi kenapa yang di base camp kok udah tahu tiba-tiba ada yang ngomong? Itu sih yang kita bikin bingung gitu. Kenapa dia bisa tahu gitu? Apa ada konspirasi nggak ngerti deh kan? Terus kalau yang si Mbah Kuat ya? Mbah Kuat itu sendiri? Mbah Kuat itu mungkin dikenalnya sebagai kuncen kali ya. Orang yang dihormati lah di situ. Di Gunung Sindoro Iya, kalau kata warga di sana ya gitu. Karena memang hanya Mbah Kuat yang paling tahu tuh katanya kalau ada acara-acara tentang ritual sembayangnya mereka lah. Kalau di gunung ini akan ada pertemuan antar makhluk halus. Itu berkumpulnya di sana, itu biasanya Mbah Kuat udah tahu pendaki itu nggak boleh nanjak. Itu ditutup. Jadi kalau orang mau nanjak silakan, katanya udah pasti mati. Kalau ada acara pertemuan. Jadi ya Mbah Kuat bisa dibilang ya berarti kuncen kan. Jadi si Bang Rian sama timnya ini bisa termasuk beruntung lah ya untuk ketemu dengan pendaki. Katanya mereka sih beruntung kata mereka gitu. Iya. Kita emang ketakutan gitu kan. Karena banyak kejadian yang ya ngeri kan kalau kita nggak apa untungnya nggak sial gitu. Kalau sial ya mati gitu.
ada yang ketimpa batu misalkan, nggak ada pohon kan, ada yang jatuh, tapi untungnya masih diselamatin sih. Syukurnya gitu. Tapi dari Bang Agus, Bang Bobjan sama Bang Rian itu nggak ngelihat sama sekali itu penampakan wajahnya itu seperti apa itu? Penampakannya sih apa ya, kalau dilihat dari usianya sih sekitar umur 30 tahunan ya, 30 tahunan lebih lah gitu kan usianya. Karena kan waktu saya senter ke wajahnya dia berpaling, tapi kalau saya lihat dari usianya sekitar umur 30 tahunan. Orang-orang bilangnya gini ya, sampean beruntung mas bisa ngobrol sama dia, biasanya dia tuh cuman menampakkan saja atau ikut dari belakang, sedangkan saya sama Bobnya tuh bisa berinteraksi, bisa ngomong langsung gitu menurut warga sekitar situ. Nggak ada misalkan wajahnya pucat atau seperti apa gitu, nggak kelihatan. Kalau saya waktu itu emang udah merinding aja sih, bawaannya udah merinding, nggak biasanya. Saya udah sering naik gunung juga, cuman waktu itu padahal jamnya baru sekitar jam 11-an, jam 11 setengah 12, jam 12 ya. Tapi udah merinding banget sih waktu itu. Jadi nggak berani ngelihat keluar. Makanya saya bangunin si Mas Agus. Nah Mas Agus ini yang setengah sadar ngobrol berinteraksi sama dia. Saya mau ngelihat keluar itu saat dia udah pamitan. Sempat saya bilang juga hati-hati waktu dia pamitan mau balik, itu baru saya ngelihat keluar, dan ternyata dia nggak bawa sama sekali bawaan apa-apa gitu. Tapi pakaiannya pendaki kan? Pakaiannya pendaki kan? Iya, bukan kayak orang kampung kan? Iya, cuman tutupin sarung aja sebenarnya sih dia. Jadi nggak kelihatan dia pakai jaket apa, cuman pakai sarung ikat kepala gitu aja, sama bawa senter gitu. Kelakuan yang diperbuat sama si pendaki goib lah kalau ini. Jadi dia menandakan kalau dia itu sebenarnya cuma mau ngasih tahu ya, seolah-olah dia buka tutup carrier itu tadi. Jadi menandakan dia ini pernah hilang gitu di Sindoro. Bukan pernah hilang, pernah meninggal lah di situ karena kedinginan. Hipotermia itu tadi. Ya, hipotermia. Mungkin kalau kita cerna ya, kalau saya ambil ini ya, dia tuh pengen cari buat penghangat lah atau apalah di dalam carrier itu. Dalam carrier itu. Tapi nggak ketemu. Ya ini mungkin meninggal. Ya mungkin ya. Iya mungkin. Oke. Terakhir tadi si Bang siapa yang ketemu batu ya? Batu jatuh. Batu jatuh gitu. Itu mau tertimpa ke Bung Doni. Secara logika kan emang nggak mungkin. Nggak mungkin, batu itu besar. Batu sebesar ini bisa gelinding gitu. Dia tertanam mungkin seperempat lah. Nah, betul. Gitu ya. Oke, tapi alhamdulillah dalam pendakian tersebut ini semuanya aman-aman aja, nggak ada maksudnya yang celaka lah atau apa ya. Satu orang doang sih luka-luka aja. Luka-luka aja. Karena jatuh kan dari hutan Lantoro tuh pas mau megang kayu, ternyata kayunya nggak ada. Ternyata jatuh. Untungnya ada akar-akar kayu juga, dia pegangan di situ. Jadi nggak sampai ke jurang. Yang bukan jurang sih ya lebih tinggi lah. Itu. Tapi untuk si wanita itu sendiri, dia nggak mengalami kejadian-kejadian aneh. Cuman tiba-tiba menstruasi aja yang belum waktunya. Jadi katanya belum waktunya, udah menstruasi gitu. Jadi kan kita nggak bisa nyalahkan kan. Biasanya kalau menstruasi kita nanya dulu nih, ini udah waktunya dapat apa enggak? Dia bilang enggak lah, masih jauh gitu. Oke, tadi Bang Dian kan bermimpi sebelum bertemu dengan pendaki goib itu tadi ya. Bermimpi bahwa tiba-tiba gapura itu kelihatan menjauh. Dan gunung menjauh. Jauh juga. Nah ini ada terkaitannya nggak nih dengan kejadian bertemu dengan sosok pendaki yang pernah hilang ini? Kalau keterkaitan sih kayaknya enggak sih. Tapi mungkin kayak dikasih lihat mungkin masa lalunya kayak gitu, wilayah di sana. Biasanya kan kalau di dataran kayak wilayah pegunungan atau pantai, biasanya kan punya ritual sendiri kan di masa lalunya gitu. Cuman ya menyeramkan aja sih. Tapi kalau untuk disangkut pautkan kurang tahu ya. Tanda-tanda lah ya. Tanda-tanda mungkin. Bakal mengalami
kejadian atau melihat Melihat. hal-hal yang Ah, itu tadi. betul. Tapi emang betul itu orangnya itu nggak napak tanah diperhatikan nggak? Kalau napak tanah, karena ada posisi dia di jongkok, duduk. Oh, Posisinya duduk begini, pakai sarungan. Jadi iya, menggigil. Sedangkan memang ada lampu di situ, tapi ya dia malah menghalangi lampu, sinar lampu dia, menghalangi sinar lampu. Karena pas dia nanya itu ada wanita cewek atau enggak, dia tuh di belakangnya, di tenda saya itu dia ada posisi di belakangnya gitu. Makanya ada perempuan nggak mas? Saya bilang ada tuh di tenda sebelah sini, saya bilang gitu. Dia cuma nanya seperti itu. mungkin Bang Rian terakhir nih ada tambahan sedikit ceritanya mungkin. Dan terakhir kata orang-orang setempat sih, si sosok tersebut pernah menampakkan itu terakhir di tahun 2012 deh kalau nggak salah. 2012. Iya, 2012 ya. Cuman nggak sampai berinteraksi ke orang-orang, hanya sekedar nyapa-nyapa aja. Oh, tapi tahu nggak itu yang disapanya itu pendaki berasal dari mana? Belum sampai nanya-nanya ke situ sih. Cuman saya sih waktu kejadian malam itu nggak sampai berpikir yang macam-macam ya. Mungkin kata saya orang setempat. Tapi waktu saya turun di base camp itu, orang-orang pada cerita bahwa dulu pernah ada kejadian seperti itu. Ada orang yang meninggal hipotermia. Dari Bang Rian mungkin ada tambahan? Mungkin nggak usah sih. Udah, ya. Kayak udah pernah ngerti semua pendaki aturan-aturannya. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton di rumah nih. Pesan-pesan mungkin Agus aja deh Iya. sebagai ketua Triple One Hiker. Ya kalau pesan-pesan dari gue kan melangkahi ketua kan. Karena kan yang paling dihormati Agus. Gus, pesan-pesan aja buat para pendaki. Bob Jen aja, Bob Jen. Pendaki baru ya. Pendaki baru. Bob Jen aja, pesan-pesannya. Pesan-pesannya untuk pendaki. Untuk para pendaki. Ya, pendaki baru yang mau mendaki. Ya hati-hati aja kalau mau daki, ada ceweknya, pastikan halangan atau enggak. Misalkan mau mendaki buat pendaki baru, lebih hati-hati aja, lebih mempersiapkan diri. Kalau misalkan mau naik ke Gunung Sindoro, dan kalau bisa kita harus kenal orang-orang di sana seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, JPackers, itulah obrolan misteri jejak backpacker kali ini bersama 3 narasumber kita. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang. Terima kasih buat waktunya, Bang Bob Jen. Oke, terima kasih juga Bang Ali. Terima kasih. Mungkin next kalau naik gunung ada kejadian horor bisa cerita lagi. Oh, siap, Saya. siap. Siap. Sampai jumpa.